Youth Sabtu sore hari ini. Saya berharap dari tempat ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat tentunya, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga damai sejahtera dan sukacita surgawi menyertai kita semua. Teman-teman, di tengah masa pandemi, di tengah masa PSBB ini, ketika kita belajar dari rumah, bersekolah dari rumah, berkuliah dari rumah, sampai bekerja dari rumah, saya berharap kita tetap lakukan bagian kita yang terbaik, teman-teman. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, hendaklah kamu melakukannya dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan di gereja, memimpin pujian, jadi worship leader, jadi singer, itu tidak lebih rohani, teman-teman, dibandingkan kita menyapu lantai rumah, mengepel lantai rumah, bermain musik di gereja. Itu tidak lebih rohani dibandingkan kita mencuci piring di rumah, mencuci baju di rumah. Bahwa menjadi usher di gereja itu tidak lebih rohani dibandingkan kita belajar dan bekerja dengan tekun meskipun dalam masa PSBB ini, teman-teman. Karena saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya, itu adalah pelayanan kita yang sesungguhnya, itu adalah penyembahan kita yang sesungguhnya, teman-teman. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita meneduhkan hati sejenak, teman-teman. Meneduhkan pikiran, meneduhkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di tengah masa-masa pandemi corona ini, teman-teman. Banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, tapi satu hal yang pasti bahwa kita tahu bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di taman, bunga di ladang saja Tuhan hiasi, teman-teman. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Kita yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali Allah, di luar pengawasan Allah, teman-teman. Mari kita ucapkan syukur, renungkan kebaikan Tuhan. There is none like you.
the praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to this promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to this promise I have in you. Oh Jesus, shout to the Lord, nothing compares, name above all names, Jesus, Lord Jesus. Silence devils of sin and grace. Heavens are roaring, praise of your glory. Lord, you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu sore hari ini. Tutup bungkus dan persiapkan hati kami untuk bisa menerima apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita berkumpul lagi di sini di channel YouTube ini untuk membahas satu firman. Sore hari ini saya akan membawakan tema doa syafaat.
Teman-teman sekalian harusnya udah nggak asing lagi dengan kata doa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang udah lahir baru, harusnya kita udah terbiasa untuk berdoa. Doa itu apa sih teman-teman? Doa itu adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya, dan fasilitas yang Tuhan berikan, fasilitas yang enak banget yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan bebas kapanpun dan dimanapun, teman-teman ya. Lalu apa itu doa syafaat? Doa syafaat itu doa, kegiatan komunikasi kita dengan Tuhan, tapi menjadikan kita sebagai perantara antara Tuhan dengan seseorang atau sesuatu yang akan kita doakan. Jadi fokusnya bukan diri kita lagi, teman-teman. Nah, kita harus samain persepsi dulu nih. Doa itu adalah komunikasi dua arah, teman-teman, bukan satu arah. Jadi yang pertama adalah saat kita bicara, Tuhan menjawab. Yang kita tahu jawaban Tuhan adalah iya, tidak, dan tunggu. Nah, yang kedua yaitu saat Tuhan berbicara kepada kita, kita merespon atau enggak nih panggilan Tuhan. Nah, itu jadi komunikasi dua arah yang terjadi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Oke teman-teman. Nah, saya mau bahas ada 3 hal yang mungkin bisa dibilang menjadi urutan saat harusnya kita berdoa gitu. Jadi biasanya nih kita kan kalau berdoa paling cuma minta ini, minta itu, minta A, B, C, D gitu ya teman-teman ya. Harusnya yang pertama nih kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita meminta apapun teman-teman kepada Tuhan, selayaknya kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan layak ditinggikan dan Tuhan suka disanjung oleh kita. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman jangan lupa sebelum minta A, B, C, D dari A sampai Z, teman-teman harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang udah Tuhan berikan di hidup teman-teman masing-masing. Oke? Dan yang ketiga yaitu memohon sesuatu kepada Tuhan. Nah ini setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, baru kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah memintanya apa sih? Nanti saya akan bahas ke belakang ya teman-teman. Tapi ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya boleh nggak sih kita meminta sesuatu gitu kepada Tuhan? Saya bilang boleh. Karena apa teman-teman? Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai anak-anak yang udah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjadikan kita anak-anaknya, dan Dia adalah sebagai Bapa kita. Jadi kita selayaknya sebagai anak patut meminta kepada Bapa kita. Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke beberapa poin yang saya namakan 3 seni doa. Yang poin pertama adalah keintiman dengan Allah. Teman-teman, kita coba masuk dulu ke satu ayat, yaitu ke Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, oke teman-teman, kita coba bahas dulu nih ayat ini. Di ayat ini tuh sebelumnya Tuhan habis melakukan mujizat kepada 5.000 orang yang kita udah tahu lah pasti, yaitu Tuhan memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah teman-teman, dari hal itu aja kita udah tahu betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya kuasanya. Tapi di ayat ini dia bilang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bagi Yesus yang saat itu habis melakukan mujizat yang hebat, dia tetap perlu waktu loh teman-teman untuk berdoa kepada Allah Bapa. Dia tetap meluangkan waktu sendirian malam-malam dengan Allah Bapa. Oh, teman-teman, Tuhan aja harus tetap berdoa, apalagi kita anak-anaknya ya teman-teman. Jadi kita harus mulai latih diri kita untuk selagi kita masih muda, semenjak kita masih muda, untuk terbiasa berdoa. Oke teman-teman. Ayat selanjutnya saya mau mengajak baca di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah teman-teman, apa sih maksud ayat ini dengan poin yang pertama tadi, yaitu keintiman dengan Allah? Nah kita coba bahas satu kata, yaitu intim. Intim itu apa sih teman-teman?
intim itu kita benar-benar dekat, kita itu benar-benar erat dengan seseorang. Nah, di sini kita benar-benar erat dengan Allah. Jadi apa yang kita doakan itu harus sesuai dengan kehendaknya. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita mau itu seturut dengan kehendaknya Tuhan, bukan cuma kehendak kita gitu. Jadi kita harusnya sih nggak mengutamakan ego kita dalam mendoakan sesuatu gitu teman-teman. Jadi Tuhan mau kita tahu yang kita doakan itu sesuai enggak dengan kehendak Tuhan, sesuai enggak dengan kesukaannya Tuhan gitu teman-teman ya. Yang kedua dari seni doa yaitu bicara tentang jawaban doa atau meminta kepada Allah. Kita masuk dulu ke satu ayat yaitu Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi teman-teman, di tengah-tengah ada kata Dia dan D-nya huruf besar, berarti itu maksudnya Allah Bapa. Nah, selain itu kita mau fokus ke satu kata yaitu mempersembahkan. Di sini ada mempersembahkan doa. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih itu persembahan? Persembahan itu kan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, dan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang nggak main-main teman-teman. Nah, jadi di ayat ini mempersembahkan doa. Jadi doa itu dijadikan persembahan oleh Tuhan kepada Allah Bapa. Doa itu nggak main-main Tuhan keluarkan dari mulutnya dan dipanjatkan kepada Allah Bapa teman-teman. Jadi kita lihat di sini permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Tuhan aja berdoa sampai di sini dibilang ada ratap tangis gitu. Teman-teman pernah nggak sih doa sampai nangis gitu? Teman-teman merindukan sesuatu, berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan sampai benar-benar nangis gitu. Pernah nggak sih teman-teman? Nah, di situ Tuhan mau ngelihat seberapa sih sungguh-sungguhnya kita dalam berdoa, sampai benar-benar kita pengen Tuhan menjawab doa kita gitu teman-teman. Tapi di sini di ayat ini pada akhirnya dikatakan ia telah didengarkan. Jadi dengan mempersembahkan doa, dengan doa yang dipersembahkan dengan sungguh-sungguh dengan ratap tangis, Allah Bapa akhirnya mendengarkan Yesus Kristus. Itu teman-teman, dahsyat banget ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Penyertaan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk dulu ke satu ayat yaitu di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, teman-teman, di sini kita lihat dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa. Tuhan bilang di sini kepada orang-orang yang berdoa kepada Dia, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Oke, teman-teman, apa yang mau saya bahas dengan hubungannya dengan ayat ini adalah ketika kita berdoa, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita punya jam-jam pribadi kita untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perkenanannya kepada kehidupan kita, kepada apapun yang kita lakukan, kepada apapun yang kita kerjakan, teman-teman. Itu kan dahsyat banget, itu asik banget, teman-teman. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menginvestasikan kehidupan kita, kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan pun sebaliknya akan membalas dengan memperkenalkan segala sesuatu kepada kehidupan kita, teman-teman. Nah, kita lihat ini di sini dahsyat bagaimana Tuhan memulihkan negeri mereka. Negeri mereka di sini artinya juga negeri kita, teman-teman. Jadi ketika kita berdoa syafaat, seharusnya kita juga mendoakan negeri kita, pemerintah kita, gereja kita, keluarga kita, komunitas kita, tempat kerja, sekolah kita, dan Tuhan akan memenangkan apa yang kita doakan, teman-teman. Ya, dengan doa yang sungguh-sungguh pastinya. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan kita tahu betul apa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau menekankan satu hal. Doa itu harus kita lakukan dengan aktif, jangan pasif. Nah, karena dalam doa itu kita ada 3 hal nih yang mungkin kita udah sering dengar, yaitu minta, cari, dan ketuk.
Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Minta itu maksudnya apa sih? Jadi minta itu paham apa yang kita inginkan dan balik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa yang kita minta itu benar-benar berguna enggak untuk kita, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan, sesuai enggak dengan kesukaan Tuhan, teman-teman. Yang kedua yaitu cari. Cari itu maksudnya ada usaha, ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang kita harus bayar, teman-teman. Karena berdoa itu kan harusnya nggak sebentar, gitu ya teman-teman. Mungkin kita harus berdoa subuh-subuh, mungkin kita harus berdoa pagi-pagi sebelum kita beraktivitas, atau mungkin malam-malam sebelum kita tidur, atau mungkin di komunitas Link Youth ini berdoa setiap hari Jumat sore, teman-teman. Jadi harus ada harga yang dibayar oleh kita. Lalu yang ketiga adalah ketuk. Ketuk di sini maksudnya apa sih? Tekun, teman-teman, tidak jemu-jemu. Jadi seperti kita waktu datang ke rumah seseorang, pasti kita akan mengetuk pintunya. Kita mengetuk pintunya sampai dia membukakan. Nah, maksudnya di situ kita terus melakukan hal itu tanpa jemu-jemu, yaitu berdoa. Kita terus meminta kepada Tuhan sampai ada jawaban. Nah, kita coba masuk ke ayat yang berhubungan dengan poin ketuk ini, yaitu Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah teman-teman, kita coba garis bawahi mengucapkan doa yang itu juga. Tuhan tuh di ayat ini ceritanya sedang mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa, itu dimana malam ini tuh Tuhan akan ditangkap nih sama orang-orang yang mau menangkap dia gitu teman-teman. Nah di sini dikatakan Yesus pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi maksudnya apa teman-teman dengan poin ketiga tadi yang ketuk? Tuhan aja berdoa untuk hal yang sama tuh sampai 3 kali di sini dibilang, berarti berkali-kali teman-teman. Nah oleh karena itu Tuhan juga mau kalau kita berdoa dan belum dijawab teman-teman, kita pun harus tekun, kita harus terus berdoa sampai doa itu dijawab. Balik lagi teman-teman, doa nggak selalu mendapatkan jawaban iya dari Tuhan. Mungkin tunggu, mungkin juga tidak. Nah balik lagi itu adalah kedaulatan Tuhan. Tugas kita cuma berdoa memohon, tapi yang berhak menjawab dan memberikan jawabannya adalah Dia. Nah teman-teman, kita selanjutnya masuk ke pembahasan bagaimana menjadi pendoa syafaat. Oke. Poin pertama yaitu sudah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, kenapa sih sudah mendapat pengampunan dari Tuhan itu menjadi poin yang teratas di syarat menjadi pendoa syafaat? Karena dalam doa syafaat kita menjadi perantara antara Tuhan dengan seseorang yang kita doakan atau sesuatu yang kita doakan. Jadi untuk menjadi perantara, tentunya kita harus sudah lebih dahulu dibersihkan dosanya, kita sudah lebih dahulu harus lahir baru dan mengerti, merasakan kasih karunia Tuhan, teman-teman gitu. Nah, ini di sini ada satu kata-kata yang bagus yang saya kutip dari Oswald Chambers, itu seorang penginjil, teman-teman. Berdoa syafaat bagi seseorang lain berarti dengan tekad penuh mengesampingkan pemikiran berdasarkan simpati lahiriah saya dan menggantikannya dengan perhatian Allah atas orang tersebut. Jadi apa sih teman-teman? Sewaktu kita berdoa syafaat, seharusnya bukan ego kita lagi yang berbicara atau yang mengambil alih diri kita, tapi kita melihat orang tersebut butuh perhatian, butuh kasih Allah. Jadi kita harus memposisikan diri kita melihat orang itu segimana butuhnya gitu loh teman-teman, untuk mendapatkan kasih Allah. Kita harus benar-benar mengesampingkan keakuan kita ketika kita berdoa syafaat, karena balik lagi kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diampuni dosanya, jadi harusnya nggak ada keegoisan di situ gitu teman-teman. Kita harus menggantikan dengan perhatian Allah atas orang tersebut. Kita masuk ke poin kedua, yaitu memiliki belas kasihan. Sebagai pendoa syafaat, tentu kita harus memiliki belas kasihan, karena kalau kita nggak memiliki belas kasihan, kita mungkin nggak akan inisiatif untuk mendoakan orang tersebut atau hal tersebut gitu teman-teman.
saya garis bawahi, jadi fokus ketika kita berdoa syafaat, fokusnya bukan lagi diri kita, tapi orang lain gitu. Karena kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan teman-teman di dalam hidup kita. Kita mau orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Makanya kita berdoa untuk mereka ya teman-teman. Selanjutnya selain memiliki belas kasihan, kita juga harus berdoa dengan rendah hati. Bukan karena kehebatan kita bisa berdoa syafaat teman-teman, kita harus ingat itu. Karena balik lagi semuanya Tuhan yang melayakkan kita. Jadi kita nggak merasakan tinggi hati gitu teman-teman. Oh, saya udah bisa berdoa nih, saya yang mendoakan dia, jadi seenaknya saya aja gitu, mau gimana doanya. Oh, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita tetap harus berdoa dengan rendah hati. Oke. Poin yang selanjutnya adalah memberanikan diri berdoa. Nah, saya sudah tekankan tadi sebelumnya, kita sebagai anak-anaknya dan dia sebagai bapak. Jadi seharusnya kita pada bapak kita tidak segan-segan, atau kita nggak malu-malu lagi untuk mengucapkan suatu permohonan atau berdoa teman-teman. Kita harus berani mengutarakan sesuatu kepada dia. Dan saya mau tekankan, nggak perlu jago berdoa untuk bisa berdoa loh teman-teman. Kita nggak perlu pakai kata-kata yang puitis untuk berdoa gitu teman-teman. Tuhan mau kita berdoa dari hati, Tuhan lihat hati kita, dan kita cukup berdoa dengan kata-kata yang sederhana teman-teman. Kita coba masuk ke Kejadian 18 ayat 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Nah teman-teman, di ayat ini tuh lagi cerita tentang Abraham yang sedang nego dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di Sodom Gomora. Nah, teman-teman, kita garis bawahi di sini ada kata aku telah memberanikan diri. Nah, apa sih hubungannya dengan poin yang memberanikan diri berdoa? Jadi lewat keberanian para pendoa syafaat, Tuhan tuh bisa membuat satu negara tuh dimenangkan teman-teman. Jadi saya tekankan kembali, Tuhan tuh senang dengan orang-orang yang berani untuk berdoa teman-teman. Karena lewat kita para pendoa syafaat, kita bisa memenangkan satu generasi, bahkan satu negeri kita teman-teman. Cara kita sendiri bisa kita menangkan. Ya, yang percaya katakan amin. Dan poin yang terakhir teman-teman, yaitu setia dan taat kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Nah teman-teman, dari poin ini saya akan coba hubungkan dengan suatu kisah, yaitu kisah Abraham. Kita tahu Abraham menunggu untuk mendapatkan anaknya yang satu-satunya, yaitu Ishak, tuh sampai bertahun-tahun teman-teman. Dia harus menunggu jawaban Tuhan, gak singkat teman-teman. Tuhan akhirnya memberikan Ishak di umur Abraham yang udah cukup tua ya saat itu. Bahkan kalau saat ini sih sangat tua gitu, nggak mungkin lah gitu untuk mendapatkan anak pada umur segitu gitu ya. Akhirnya Tuhan memberikan Ishak. Tapi ketika Ishak beranjak dewasa teman-teman, Tuhan bilang ke Abraham kalau Abraham harus mengorbankan Ishak. Tapi berkat ketekunan dan ketaatan Abraham kepada Allah, akhirnya Abraham mengorbankan Ishak dan pergi bersama Ishak. Ketika di tengah jalan, Ishak bertanya, Bapak mana korban bakarannya gitu. Dengan iman Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakannya nanti gitu. Ketika sudah sampai di tempat mezbah, akhirnya Abraham menyuruh Ishak untuk naik. Dan ketika Abraham akan mengorbankan Ishak, Tuhan bilang cukup dan memberikan korban bakaran yang ada di dekat mereka. Wow, ini dahsyat banget teman-teman. Lewat ketaatan Abraham, akhirnya dia tidak perlu kehilangan anaknya. Begitu juga kita teman-teman. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, kita nggak akan kehilangan harta kita, kesehatan kita, masa depan kita. Bahkan Tuhan menambah-nambahkannya kepada kita. Amin teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman nanya, Abraham udah pasti dikabulin doanya. Enggak juga teman-teman. Kita coba bahas ketika Abraham doanya tidak dikabulin sama Tuhan. Kita masuk ke ayat Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. 18, dan Abraham berkata kepada Allah,
sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Oh, dahsyat banget ini teman-teman. Tuhan bilang dia akan mengadakan perjanjian dengan anaknya Abraham menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kita lihat di sini, Abraham pertama-tama tuh minta kepada Tuhan, sekiranya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan dengan jelas berkata, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Nah, jadi teman-teman, apa yang mau saya tekankan di sini, Tuhan bisa saja bilang tidak kepada kita, tapi bukan maksud Tuhan nggak baik teman-teman, tapi Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik di balik itu semua. Jadi mungkin Tuhan nggak mau menjawab doa kita sesuai apa yang kita mau, karena Tuhan udah punya yang lebih baik teman-teman. Kita harus yakin itu. Dan selain tidak, mungkin Tuhan juga akan menjawab tunggu, karena mungkin belum saatnya teman-teman memperoleh jawaban doa pada saat itu gitu teman-teman. Oke? Nah teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mencari Tuhan di tempat tersembunyinya. Kalian cari di kamarmu, di ruang doa kamu pribadi, di ruang doa kita pribadi teman-teman. Karena Tuhan mau kita yang aktif mencari Dia. Tuhan kalau mencari kita emang gampang teman-teman, tapi kalau kitanya nggak mau gimana gitu kan. Kita harus mau aktif, kita harus mau inisiatif untuk mencari Tuhan dulu teman-teman. Kita harus bangun mesbah doa kita, di mana teman-teman, terutama di kamar kita. Apa sih yang teman-teman lakuin di kamar gitu? Apa sih, orang-orang nggak akan tahu apa yang teman-teman lakuin di kamar, tapi Tuhan tahu teman-teman. Jadi kita sebaiknya membangun mesbah doa kita di kamar. Ketika kita membangun mesbah doa di kamar, ketika kita terbiasa berdoa di kamar, kita akan membawa kebiasaan itu keluar, dan orang-orang akan melihat kalian yang terbiasa berdoa itu nggak akan bisa disembunyikan teman-teman. Kebiasaan baiknya itu pasti itu akan tersebar dimanapun kalian berada teman-teman. Nah, kunci utama untuk bangun hubungan dengan Tuhan itu apa sih? Kunci utamanya itu buat keputusan pribadi untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Jadi kuncinya itu ada di kalian, keputusannya kalian yang pegang. Kalian mau atau enggak untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kalian mau, ketika kalian sungguh-sungguh mau, pasti Tuhan akan membukakan jalan, memberikan jalan, dan memberikan yang pastinya keberanian untuk kalian melakukan segala sesuatunya, sehingga punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Tuhan rindu punya hubungan yang intim sama kalian, teman-teman, sejak masa muda kalian loh ya. Dan seseorang yang intim dengan Tuhan dan terbiasa berdoa akan menjadikan dia seseorang yang fireproof teman-teman. Fireproof doesn't mean that a fire will never come, but it means when the fire comes that you will be able to withstand it. Nah, jadi teman-teman, maksudnya tahan api itu bukan maksudnya apinya itu nggak akan datang teman-teman, tapi itu berarti ketika apinya datang, kalian itu bisa menahan api itu teman-teman. Amin ya teman-teman. Nah, kesimpulannya pada masa-masa PSBB seperti ini, ketika ada virus corona, kita tahu kita harus beraktivitas di rumah, kita harus beribadah di rumah seperti ini, kita harus bekerja di rumah. Ketika banyak waktu di rumah, ayo teman-teman, saya mengajak saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, saatnya kita memperbaiki hubungan doa kita, kehidupan doa kita dengan Tuhan. Kita bangun mesbah doa kita teman-teman kepada Tuhan, karena ini saatnya, ini saat yang tepat teman-teman untuk memulai itu semua kembali. Mungkin teman-teman pernah mengalami masa-masa hangat-hangatnya dengan Tuhan, tapi saat kayaknya sekarang lagi kering nih. Teman-teman, ini saat yang tepat teman-teman. Kalian banyak waktu di rumah, daripada nggak jelas ngapain, mending bangun hubungan sama Tuhan. Oke teman-teman, satu kata yang terakhir mau saya katakan kepada kita semua di sini, berdoa tidak menunjukkan kehebatan kita, tapi menunjukkan ketidakmampuan kita dan tanda berserah penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang Tuhan sukai teman-teman.
Ayo kita membiasakan diri berdoa, berserah kepada Dia, dan satu yang terpenting teman-teman, berdoa syafaat. Kita doakan pemerintah kita berdoakan bangsa dan negara kita doakan keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, pendeta kita, teman-teman, kita berdoa untuk orang lain, ya, cuma diri kita sendiri. Karena Tuhan mau kita memberikan kasih kepada orang lain, jangan cuma menikmati kasihnya sendiri aja. Ya teman-teman, terima kasih untuk mendengarkan sharing kita hari ini. Semoga Tuhan menaruhkan rema di dalam hati kita masing-masing dan menjadikan kita pendoa syafaat yang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk sharing yang telah kami dengarkan. Kami rindu Tuhan menjadi pendoa syafaat. Kami mau sejak masa muda kami terbiasa berdoa Tuhan. Tutup bungkus dan bantu kami, berikan kami keberanian untuk berdoa, untuk menjadikan doa sebagai senjata utama kami Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.